Pada gambar yang pertama terlihat kecepatannya Setiap 3 naik. sekon dia Kali ini kita akan membahas gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Kita lihat animasi berikut ini. Kita lihat definisi dari gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Kita lihat animasi dari GLB. Terlihat setiap 3 sekon dia menempuh jarak 15 meter. Kelajuan dan kecepatan pada GLB dirumuskan sebagai berikut. V vektor itu menunjukkan kecepatan, jadi kecepatan sama dengan delta x per delta t, atau delta x sama dengan v kali t. X itu sebagai jarak atau posisi, eksternal posisi mula-mula sama dengan v kali t. Ini contoh grafik x dengan t jika keadaan awalnya tidak berimpit dengan titik acuan 0. Kita analisa grafik gerak benda lurus beraturan atau GLB. Posisi mobil warna merah ini pada waktu t0 detik dengan posisinya 0 meter. Bagaimana grafiknya? Kita animasikan. Nah, terlihat grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatannya bernilai tetap seperti pada gambar. Kita lihat pengertian dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi GLBB didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Di percepatan tetap artinya baik besar percepatan maupun arahnya adalah tetap. Kita lihat animasi berikut. Pada gambar yang pertama terlihat kecepatannya naik, percepatan tetap 1 meter per sekon kuadrat. Kita lihat animasi yang kedua. Ini kecepatannya naik dengan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, semakin kencang. Kita lihat animasi yang ketiga dengan percepatan semakin besar, makin lama makin besar kecepatannya. Ini menunjukkan bahwa percepatannya bernilai tetap. Nah, sekarang bagaimana grafik jarak terhadap waktu untuk benda GLBB? Bendanya makin cepat. Ini grafik jarak terhadap waktu. Kita lihat perbedaan antara GLB dengan GLBB. Pada GLB, gerak lurus beraturan, kecepatan V-nya tetap, percepatannya A-nya sama dengan 0. Pada GLBB, kecepatan V-nya berubah, percepatannya A-nya tetap. Dirumuskannya S sama dengan V kali T. Pada GLBB, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. VT sama dengan V0 plus A kali T. Yang rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita lihat keterangannya. Jadi S sama dengan jarak, satuannya meter, V sama dengan kecepatannya, satuan meter per sekon, sedangkan T sama dengan waktu tempuhnya, satuannya detik. VT sama dengan kecepatan saat T atau kecepatan terakhirnya, meter per sekon. V0 nya kecepatan mula-mula, meter per sekon. A nya adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kita lihat perbedaan grafik antara GLB dengan GLBB. Ini grafik percepatan terhadap waktu A terhadap T. Untuk GLB A-nya bernilai 0. Grafiknya di sini. Nah, untuk GLB V terhadap waktu, di grafik digambarkan V-nya konstan dengan nilai tertentu. Untuk posisi terhadap waktu, gambarkan grafiknya dimulai dari sini. Misalnya dimulai dari X nya tidak berimpit dengan 0,
Itu untuk GLB. Untuk GLBB, karena memiliki percepatan, jadi hanya tidak diberi bit 0, hanya berada di atas ini. Ini grafik percepatan terhadap waktu. Kalau untuk kecepatan terhadap waktu mengalami perubahan kecepatan, ini digambarkan mengarah ke atas untuk benda dipercepat. Nah, ini grafik posisi terhadap waktu, bentuknya grafik parabola. Inilah bentuk-bentuk grafik GLB dengan GLBB. Sekarang, apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Kita lihat pergerakan dari keempat mobil ini, manakah yang menunjukkan percepatan. Jadi terlihat mobil yang warna hijau dan merah mengalami gerak dipercepat. Sekali lagi, jadi grafik percepatan, grafik hubungan posisi dan waktu untuk benda dipercepat, bisa kita lihat. Jadi bentuk grafiknya berupa setengah parabola. Kita lihat grafik hubungan kecepatan dengan waktu, grafik V dengan T yang mengalami percepatan. Semakin bertambah waktunya, maka kecepatan juga semakin bertambah. Nah, ini menunjukkan bahwa percepatannya bernilai tetap. Kita lihat apa itu perlambatan. Perlambatan pada prinsipnya sama dengan percepatan, yaitu perubahan kecepatan. Hanya saja pada perlambatan, kecepatan benda makin lama makin berkurang, artinya makin pelan. Kita lihat mana yang mengalami perlambatan. Jadi yang mengalami perlambatan adalah mobil yang warna kuning. Grafiknya seperti apa untuk perlambatan? Jadi grafiknya berupa parabola tapi yang mengarah ke bawah. Kita lihat grafik kecepatan dengan waktu untuk benda diperlambat. Lihat, kalau tadi grafiknya mengarah ke atas, ini grafiknya turun ke bawah. Sekali lagi, itu grafik perlambatan. Kita jawab soal latihan. Soal latihan yang pertama, sebuah bis bergerak dari Jakarta pukul 6.00 dan tiba di Bandung pukul 10.00. Bila diketahui jarak Jakarta-Bandung 180 km, yang ditanya kecepatan rata-rata bis dalam perjalanan tersebut. Kita jawab, kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T. 180 km, perpindahannya 180 km, sedangkan waktunya dari pukul 6 sampai pukul 10, 4 jam, berarti kecepatan ratanya sama dengan 180 dibagi 4, 45 km jam. Jadi jawabannya yang B. Kita lihat contoh soal yang nomor 2. Dari keadaan diam hingga menempuh jarak 5 meter, kecepatan suatu bendanya menjadi 10 meter per sekon. Besarnya percepatan benda tersebut. Dari soal ini kita bisa tuliskan yang diketahui. S nya jaraknya 5 meter, ini 5 meter sebagai jarak. Kemudian kecepatannya suatu benda menjadi 10 meter per sekon. Keadaan diam, kecepatan mula-mulanya 0. Kecepatan tertentunya, kecepatan saat waktu T atau VT itu 10 meter per sekon. Yang ditanya percepatan. Jawab. Untuk mencari A, kita bisa menggunakan rumus GLBB yang ketiga. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS. PT kuadratnya itu 10 dikuadratkan, P0 kuadratnya 0 dikuadratkan, 2 A nya yang dicari percepatannya, jaraknya 5 meter, ini sama dengan 100,
berarti ini 10A. Berarti A sama dengan 100 dibagi 10, nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Ini jawabannya di D, 10 meter per sekon kuadrat. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan mula-mulanya 4 meter per sekon, menempuh jaraknya 50 meter, kecepatannya 16 meter per sekon. Yang ditanya percepatan benda tersebut. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. V0-nya, kecepatan mula-mulanya itu 4 meter per sekon. 50 meter ini yang sebagai jarak atau S-nya 50 meter. Kemudian 16 meter per sekon adalah kecepatan pada saat T atau kecepatan terakhirnya yang diketahui, 16 meter per sekon. Yang ditanya adalah percepatan, berarti lambangnya A. Kita jawab, kalau diketahui V0, Vt, dan S, yang ditanya percepatan, kita masih menggunakan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Vt kuadratnya untuk 16, V0 nya 4, 2A, S nya 50. 16 dikuadratkan nilainya 256, 4 dikuadratkan nilainya 16, 2 kali 50 100A. Ini pindah ruas, 256 dikurangi 16, 240 sama dengan 100A. Jadi percepatan sama dengan 240 dibagi 100 sama dengan 2,4 meter per sekon kuadrat. Ini jawabannya ini. Kita lihat contoh soal yang nomor 4. Sebuah pesawat terbang mendarat dengan kecepatannya 360 km per jam. Setelah mencapai tanah dan pilot mulai mengerem, maka pesawat tersebut mendapat perlambatan 8 meter per sekon. Yang ditanya panjang landasan yang digunakan. Berarti panjang landasan digunakan sampai pesawatnya berhenti. Kita tulis yang diketahuinya. 360 km itu sebagai V-nya. 360 km per jam. Karena perlambatannya dalam bentuk meter per sekon kuadrat, sedangkan jarak panjang landasannya jaraknya dalam meter, yang ditanya, maka ini satuan kilometer per jam kita rubah ke dalam meter per sekon. Caranya 360 km jadikan meter, jadi 360 kilonya itu menunjukkan angka 1000, 360.000. 1 jamnya ada pernya, 1 jamnya 3600 detik, sama dengan 100 meter per sekon. Kemudian mengalami perlambatan A nya 8 meter per sekon kuadrat. Perlambatan biasanya dilambangkan dengan tanda negatif, min. Kemudian yang karena dia sampai mengerem sampai berhenti, berarti ini kecepatan terakhirnya 0 dan jaraknya yang ditanyakan. Kita jawab, karena diketahui dalam V0 nya ini menunjukkan nilai kecepatan mula-mulanya A, Vt, dan S, maka kita menggunakan rumus yang ketiga. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Vt kuadratnya 0, V0 nya mula-mula 100 dikuadratkan
A nya min 8, S nya yang dicari. 2 kali min 8 min 16, pindah ruas jadi 16 S. Ini 100 dikuadratkan jadi 10.000, jadi S sama dengan 10.000 dibagi 16, S sama dengan 625 meter. Ini jawabannya. Ini jawaban dari contoh soal yang menunjukkan mengalami perlambatan. Kita lihat contoh soal berikutnya, nomor 5. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T gerak sebuah benda, sebuah mobil pada gambar di samping. Bila luas daerahnya di bawah grafik yang diarsir itu 125 meter persegi, maka kecepatan mobil saat T nya 10 detik. Jadi saat 10 detik ini berapakah nilai kecepatannya ini? Kita jawab. Kalau grafik V terhadap T, luasnya ini itu menunjukkan jaraknya. Jadi pada gambar, setiap grafik V terhadap T untuk mencari jarak sama dengan mencari luas. Nah, sekarang kalau luasnya itu 125 meter persegi, luasnya berupa trapesium, jadi kita bisa nyari luas trapesium. Rumus luas trapesium adalah sisi yang sejajar, berarti 10 ditambah sisi yang sejajar yang tegaknya itu V dibagi 2 kalikan sisi yang lain. Sisi yang lain di sini 10 juga. Nah, jadi luas trapesium menjadi 125. Bisa kita cari 10 dibagi 2 5 10 plus V, nanti 125 dibagi 5 25 sama dengan 10 plus V. Jadi pindah ruas, V sama dengan 25 dikurangi 10, jadi V sama dengan 15 meter per sekon. Jadi jawabannya V saat 10 detik sama dengan 15 meter per sekon. Ini soal latihan mandiri yang kalian bisa kerjakan di rumah. Nomor 1, sebuah mobil mula-mula memiliki kecepatannya 72 km per jam. Nanti kalian jadikan meter per sekon. Kemudian mesinnya dimatikan hingga mobil berhenti dalam waktu 10 detik. Yang ditanya perlambatan mobil tersebut. Soal yang kedua, sebuah benda bergerak lurus berubah beraturan. Waktu yang dibutuhkan dari keadaan diam hingga kecepatannya menjadi 20 meter per sekon adalah 5 detik. Berapakah jarak tempuh benda selama waktu tersebut? Itu yang nomor 2. Yang ketiga, sebuah mobil bergerak lurus yang grafik kecepatannya V terhadap T nya seperti pada gambar. Jika luas daerah di bawah grafiknya yang diarsir ini 75 meter persegi, maka hitunglah waktu T nya ini dan percepatan mobil tersebut, grafiknya ini, kemiringannya. Selamat mencoba.